Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nil Project. Oke teman-teman, malam ini saya kedatangan tamu. Hai. Tamu baru ya, teman baru masih anget ya. Baru aja datang ke negara Cina. Masih pucuk. Ya. Oke, langsung aja. Perkenalkan diri, namanya siapa, Pak? Nama saya Agus. Ya coba-coba dah mau ngadu nasib di negeri orang, yaitu di Cina. Asal dari? Kalau saya asli dari Kuningan. Kuningan masih Jawa Barat ya? Jawa Barat, iya Jawa Barat. Berarti ngerti Sundanya? Pasti. Pasti Sunda. Ya, Pak Agus apa lengkapnya? Nama lengkap saya Agus Rusli. Oh ya, Agus Rusli. Asal Kuningan. Jadi beliau baru aja datang ke Cina, kurang lebih ada 3 mingguan ya? 4 minggu. Karantina 2 minggu tambah 10 hari, 24 hari. Sebulan hanya? Kurang lebih sebulan lah. Baru sebulan teman-teman. Jadi saya juga ini baru pertama ini ketemunya. Baru pertama kali. Padahal udah kontak-kontakan udah seminggu yang lalu, tapi berhubung beliau jauh dan belum hafal jalan lah. Gitu. Jadi baru sekarang dijemput sama teman saya tadi karena saya butuh mewawancarai beliau. Iya, itu dia. Oke, kita langsung aja to the point ya. Oke, siap. Ada apa nih? Kapan ada rencana kerja ke Cina? Sebenarnya dari kapan gitu? Sebenarnya rencana itu udah dari tahun-tahun, udah tahun berapa ya? Udah berapa? 5 tahun ke belakang. Ke belakang. Iya. Adalah 5 tahun ke belakang. Cuman waktu itu kebetulan keluarga belum mengizinkan. Dan mulai terrealisasi. Mulai ada proses gitu. Mulai mengajukan lagi setahun ke belakang. Berarti 2019 akhir. Ya, 2019-an. Nah, yang jadi kepenasaran saya kan ini lagi rame pandemi ya. Malah orang sini bukan orang sini, malah kita. Saya juga kan harusnya pulangnya bulan Juli kemarin. Harusnya saya udah bisa pulang ke Indonesia, tapi nggak bisa, susah. Nggak boleh ya. Apalagi yang datang. Nah, tapi tiba-tiba Bapak bisa sampai ke sini bulan kemarin itu apa ya? November ya? November. Nah, tiba-tiba bisa datang gitu. Yang jadi pertanyaan saya, kok bisa gitu? Kok bisa ya? Sebenarnya begini, dari sebelum ada keterangan pemerintah Cina melarang atau membatasi gitu ya, saya itu ada 2 orang lagi yang barengan saya. Cuman kebetulan saya berangkat duluan sendiri. Nah, yang 2 itu nggak kebagian jatah lah ya. Itu pun dapat kabar saya setelah masuk sini, menjalani karantina sekitar 1 minggu lah. Nah, itu dapat kabar dari Indonesia, katanya yang 2 itu nggak bisa berangkat karena pemerintah Cina membatasi. Ya, emang saya dengar juga baru kemarin negara pemerintahan Cina menyetop ya. Menyetop orang luar Cina datang ke sini. Nah, mungkin Pak Agus salah satu orang yang beruntung masih bisa lolos ya sebenarnya ya. Tapi itu membatasi, tapi terkecuali. Oh, terkecuali apa? Iya, terkecuali ya mesti seperti orang-orang yang memiliki perusahaan atau saham atau apa gitu ya. Ada kategori khusus. Ada kategori khusus. Oh, iya, Nggak semua orang Indonesia nggak boleh ke sini gitu. Nah, pas proses bikin visa ya, kan kemarin saya dengar bikin visa buat ke Cina itu susah. Iya. Nah, prosesnya Pak Agus sendiri bikin visa gimana? Kalau langsung visa kerja kan? Iya, saya langsung. Gimana prosesnya bisa beres gitu? Sebenarnya bukan saya sih yang ngurus-ngurus. Yang ngurus-ngurus itu ada agennya sendiri. Nah, waktu dia ngasih kabar ke saya juga itu perkiraan 1 minggu bikin visa. Ternyata dapat laporan lagi, belum bisa selesai, mungkin sekitar 2 mingguan lagi. Total berarti dari kurang lebih hampir 3 mingguan lah, kurang lebih. Tahu biayanya nggak berapa? Yang jelas katanya udah naik lagi biayanya. Udah naik dari yang sebelum. Nominalnya kira-kira berapa? Nggak apa-apa dah nominal. Ya perkiraannya 1 juta lebih lah.
1 juta lebih. 1 Oh, berarti juta masih lebih. standar lah kalau gitu. 1 juta lebih, antara 1.500.000 atau nggak nyampe 2 juta juga sih. Oke, visa beres ya. Paspor kan udah lama beres ya. Paspor itu udah dari hampir tahun 1 tahun ya. Udah hampir 1 tahun. Paspor beres, kemudian visa beres. Nah sekarang kita maju ke proses keberangkatan. Saya tahu kemarin kan susah penerbangan ke Cina kan. Katanya dari 1 bulan itu belum tentu ada pesawat yang ke sini kan. Iya. Yang saya dengar itu. Benar, emang itu benar. Tapi tiba-tiba Pak Agus bisa. Gitu. Itu kan beruntung gitu. Waktu kemarin aja saya di bandara di Jakarta itu di Soekarno-Hatta. Itu untungnya saya sebelum keberangkatan udah pulang pergi dulu ke bandara ya. Checking dulu. Nah, ternyata saya pakai salah satu pesawat. Nah, anulah gitu ya. Nah, itu pesawat itu bukan pesawat reguler, jadi pesawat charteran. Gitu. Ada penumpang berangkat gitu. Kalau nggak ada mah diem aja. Kalau nggak ada ya. Jadi nggak. Saya juga berangkat juga di Terminal 3 itu. Di Soekarno-Hatta. Iya, yang harusnya kan di Terminal 2 ya. Iya. Nah, dia menempatkan saya di Terminal 3. Itu biasanya katanya kalau Terminal 3 untuk yang rombongan gitu, umroh atau apa gitu. Pokoknya bukan di terminal yang seharusnya aja. Bukan. Pesawat charteran gitu. Terus isinya full nggak itu? Kalau kemarin saya sih kebetulan nggak full. Emang kan ada jarak juga ya katanya. Selang-seling gitu. Iya. Ini ada tempat duduknya gitu, jarang-jarang kan. Emang prosedurnya gitu. Atau emang karena penumpangnya nggak ada? Karena penumpangnya nggak ada. Saya juga pindah-pindah aja. Gitu. Cari bangku. Berarti nggak nyampe setengahnya? Setengahnya lebih sih ya, lebih sih. Nah, yang saya penasaran berapa tiketnya? Aduh, kalau masalah tiket saya kurang jelas ya. Kalau nggak salah sih, kalau ngeliat sih kurang lebih hampir 10 lah. 10 juta lebih ya. Enggak kan kalau normal kayaknya sih lebih kayaknya sih. Itu nggak pasti ya. Soalnya kalau normalnya saya ya yang biasa gitu. Sekitar 5 sampai 6 juta. Ya, 5 atau 6. Berarti ini kan karena kapalnya charteran. Masuk akal kalau sampai 10 lebih. 10 lebih ya. Oh iya, siap. Oke. Pak Agus bisa dapat tiket. Itu direct langsung ya dari Soekarno-Hatta langsung ke Hangzhou. Iya. Nanti nggak transit ya. Transit. Oke, bisa langsung terus di pesawat aman ya. Alhamdulillah. Tidak ada hambatan. Tidak ada hambatan. Nah, pas keberangkatan ada cek-cek tertentu nggak di Jakarta? Ikut prosedur. Swab. Swab segala. Berapa biaya swab pas kemarin? Saya lupa itu. Kan itu salah satu syarat naik pesawat kan. Kalau keluar gitu. Berapa sekarang? Saya pengen tahu di Indonesia berapa? Ya kemarin sih yang saya tahu itu ada 3 paket. 3 paket harga. Iya, 3 paket harga dan itu dari masing-masing paket itu ada waktunya masing-masing. Oke. Mulai dari paket yang 3 hari baru jadi, terus yang 1 hari jadi, yang ditunggu. Kisaran harga berapa? Kisaran ya yang 3 hari itu 1 juta ke bawah. Yang 1 hari jadi ya di atas 1 juta kurang dari 2 juta. Iya, siap. Yang ditunggu itu ya mahal pasti. Ya kurang lebih ya hampir 2 juta. Ya kan untuk berangkat ke luar negeri kan itu masa berlaku surat kesehatan COVID itu kan hanya 2 hari. Ya. Jadi kita harus ngambilnya yang pasti dadakan. Ya. Yang mahal lah istilahnya. Ya begitulah, mau nggak mau. Kenapa bisa mahalnya? Iya. Padahal bisa murah gitu. Ya maksudnya gini ya. Kenapa bisa ditunggu harus ada macam-macam paket, itu yang jadi masalahnya. Udah aja diratain padahal ya. Iya. Misalkan 1 juta gitu ya kan. Kecuali kalau misalkan begini ya. Untuk tes COVID misalnya itu ya tes kesehatan COVID ya gitu ya. Ya PCR atau apa gitu ya. Itu kan bisa dengan ditunggu. Kenapa harus ada paket yang saya bingung itu kenapa itu? Ya mungkin ya itu pihak-pihak kesehatan kali yang bisa menjelaskan itu.
Oke lah, itu bukan urusan kita ya. Urusan kita itu. Nah, kita sama-sama tahu aja itu. Nah, tes COVID itu meliputi apa aja gitu kan? Ada yang PCR ya. Iya. Saya kurang tahu teknisnya seperti apa, tapi yang saya tahu kan ada yang ini tes apa namanya? Droplet itu. Iya. Terus ada cek darah. Nah, ini yang dipakai sama Pak Agus yang mana? Semua dites. Iya. Berarti bagus ya. Semua dites. Ya kan gini, kalau hanya untuk tes apa itu? Tes darah. Bukan tes darah, apa namanya? Hanya pakai tetes itu apa namanya? Saya kurang tahu. Kurang tahu ya. Belum pernah. Pokoknya adalah itu. Adalah ya? Itu murah cuma 200 sampai 300. Oh iya, saya tahu. Rapid gitu. Tes rapid apa? Rapid itu. Rapid test ya. Kalau tes rapid test itu ya relatif juga sih. Ada yang 150 enggak nyampe. Ya pokoknya antara 150 sampai 350. Siap. Masing-masing wilayah mungkin beda, masing-masing rumah sakit mungkin beda-beda. Itu murah. Tapi kalau untuk yang lengkap itu PCR apa? Termasuk PCR kali kalau lengkap kali ya. Itu ya semua. Dan bisa langsung diambil hasilnya gitu. Ya itu dia ada 3 paket. Bisa langsung. Yang Pak Agus ambil. Oh iya, kalau yang saya ambil itu karena ngedadak ya. Iya, karena ngedadak. Oke. Anggap aja udah dapat swab test ya. Ya, udah dapat. Saya nggak nanya perjalanan Pak Agus, anggap diambil singkatnya aja. Langsung bisa terbang kan ya? Terbang sampai di Hangzhou. Di Hangzhou Bandara Hangzhou Cina ya. Iya. Dan mungkin itu naik pesawat pertama kali ya. Iya. Buat Pak Agus. Pengalaman pertama kali. Dan gimana rasanya? Dan waduh. Ceritain. Mungkin cerita dulu seru. Mungkin juga ya karena lagi keadaan pandemi kali ya. Tapi sorry Kela. Pesawatnya pesawat Indonesia kan? Pesawat dari Indonesia. Pesawat Indonesia. Gimana ceritanya? Mungkin karena kondisinya lagi pandemi. Ya, jadi pas kita turun dari pesawat itu ya udah nggak ada siapa-siapa, langsung dijemput sama orang-orang yang kalau kata orang kampung bilang mah pakaian astronot gitu. Oh ya itu yang petugas kesehatan lah. Ya itu dia. Pas di Hangzhou. Jadi sebelum Pak Agus ketemu yang ngejemput, nggak ada penjemputan. Maksudnya kan ada yang di pihak Cinanya kan, bos Cina lah gitu. Nggak ada. Sebelum ketemu Pak Agus udah digiring ke. Jadi pas kita turun dari tangga pesawat, ya. Itu kan udah dipakai garis, pakai tali garis itu ya. Siapa namanya lah nggak tahu namanya, itu orang-orang yang ngerti. Nah itu kita turun dari tangga, udah langsung di situ di depan kita itu jarak sekitar 20 meteran itu. Kita udah dicegat sama petugas COVID itu. Siap. Jadi di situ juga kita pas udah ya ada prosesnya juga ya. Kita harus scan barcode juga, kan. Ya minimalnya satu lagi nih peringatan buat orang-orang yang mau ke Cina gitu ya. Itu kalau dalam kondisi COVID begini minimal harus punya WeChat. Dari Indonesia bikinlah, karena apa, pas kita turun dari pesawat itu udah harus scan barcode dari WeChat. Scan barcode dari WeChat, petugasnya kan ada tuh berbaris itu ada 3 orang apa berapa lah gitu ya. Setelah scan barcode kita baru masuk ke ruangan tes. Di situ ada beberapa kamar tes swab lagi itu. Tes di situ juga tes swab. Hari itu juga ya pas itu pas udah selesai scan barcode gitu ya. Ya udah kita langsung antri masuk ke kamar. Nah di situ kita ya biasa dikorek-korek ya, hidung juga ya, tenggorokan juga. Abis saya dikorekin terus. Nah, baru kemarin ya. Mau berangkat dikorek, nyampe dikorek, di tapi, karantina dikorek. Menurut saya itu bagusnya Cina itu. Jadi ketat gitu. Memang harus begitu. Jadi kan orang peluang tersebarnya itu udah dicekal dari luarnya gitu. Ya tapi kan setiap negara kan beda-beda. Bukan masalah beda-beda, ada RT-nya kan. Iya juga. Kan biayanya kan nggak cukup. Biaya dan fasilitas. Namanya infrastruktur. Infrastrukturnya itu kan waduh benar-benar. Oke. Cek swab udah.
Kemudian dari situ dibawa kemana? Kita nunggu jemputan, langsung dibawa ke hotel. Untuk dikarantina. Oke. Selama 2 minggu, selama 14 hari. Oke, kita langsung ke hotel. Nah, saya ingin tahu berapa biaya hotelnya. Hotel untuk dikarantina itu ya. Berapa biayanya, terus fasilitasnya apa aja? Yang kemarin saya aja nih ya. Yang Pak Agus alami aja. Yang kemarin saya alami. Saya dengar mah itu ada 3 hotel. Siap. Ada 3 hotel. Mungkin ada hotel yang lebih mahalnya, ada yang murahnya. Ada grade-nya lah. Gitulah, ada kelas-kelasnya. Kebetulan mungkin nggak tahu saya masuknya ke kelas yang mana gitu. Nah, di situ ya lumayan sih pelayanan. Memuaskan. Ya cukup lah. Ya cukup lah, makan pagi, siang, sore. Siap. Makan pagi, siang, sore. Nah, air dingin, air hangat juga ada. Kamar lumayan luas. Single bed 2. Tapi tidur sendiri. Ya sama siapa, nggak boleh dong. Oh iya benar. Kita sama temen aja walaupun kenal gitu ya nggak boleh. Bisa ya. Nggak boleh. Paling juga hai. Tapi selama 2 minggu itu nggak boleh keluar kan? Emang nggak boleh keluar dari pintu hotel itu kan? Nggak boleh sama sekali. Terkecuali yang ngambil makan aja, kan makan dianterin. Makan dianterin. Semua kayak semacam apel, jeruk, apa buah-buahan tuh setiap dianterin. Menunya ada. Sekitar berapa? Kisaran kurang lebih ya. Per hari Per harinya. Ya itu dia relatif, kebetulan yang saya itu antara 200 sampai 300. Anggaplah 300 ya. 300 RMB sekitar 600.000 per 1 hari 1 malam. Kali 14 hari. Ya. 2 minggu kan. Saya udah hitung kurang lebih 4.200 RMB. Kurang lebih ya. Kurang lebih lah. Berarti sekitar 9 jutaan. Nah, itu teman-teman ya. Karantina di sini dengan hotel yang lumayan bagus lah. 9 juta per 2 minggu. Dengan fasilitas memuaskan. Ini pengalaman berdasarkan pengalaman Pak Agus. Tapi sebenarnya ada juga di bawah segitu sebenarnya kan? Ya mungkin ya. Ya mungkin ya, karena itu kan tadi saya dengar itu ada 3 tempat. Saya juga nggak tahu masuknya yang kelas mana itu. Oke. Ya berarti kemungkinan lebih murah ada gitu. Nah, kemungkinan lebih mudah-mudahan ada. Berhubung Pak Agus kan sendiri, jadi si bosnya ya bebas kalau sendiri mah. Kalau saya kan banyak kan. Iya. Mungkin saya yang 100 yuan per hari. Kayaknya nggak ada. Oke, lewat dah itu ya. Nah, kalau kegiatan di hotel selama 14 hari apa? Ada arahan khusus gak misalkan? Cuma paling gini hardolin aja gitu. Ya paling ya begitu dia. Dahar modal tuh bisa ulin. Memang ya, ulin ke mana ya nggak bisa keluar kan? Di karantina kita nggak bisa kemana-mana. Dari setiap pagi, setiap hari itu cek suhu badan itu 2 kali. Pagi dan siang. Siap. Di situ udah disiapin alat termometer gitu suhu badan itu yang diketek gitu. Nah, pagi laporan lewat grup kan, ada grup WeChat itu. Grup WeChat. Nah, grup WeChat. Pagi laporan, nanti siang laporan juga. Selama 2 minggu terus selama gitu. 2 minggu begitu makan, terus. Tidur, makan, tidur. Ya, cukup seru ya sebenarnya. Enggak. Kayak buru-buru keluar. Itah. Oke. Udahlah itu aja, nggak ada yang menarik sebenarnya. Nggak ada sih sebenarnya, cuman pusing waktu lagi karena baru, cuman pusing waktu pertama. Membunuh waktunya susah gitu, gimana caranya? Pengalaman waktu pertama turun dari pesawatnya itu. Udah stres. Udah stres, nggak ada yang bisa bahasa Inggris. Apalagi Cina. Apalagi saya kan nggak punya WeChat. Dipisahin saya. Berarti pas itu bikin WeChat di mana? Udah di hotel? Udah di hotel saya. Oh, sama bos. Sendiri. Iya. Si untung bisa. Ya otak-atik aja. Jadi kebetulan kan kita nggak bisa Google juga kan nggak bisa kan? Nggak bisa, seperti VPN. Tapi di HP ini, di HP salah satu HP gitu ya, salah satu HP ada itu yang punya aplikasi khusus gitu ya. Nah saya pakai aplikasinya bawaan HP itu. Bisa ngedownload WeChat.
bisa pasang itu. Beruntung. Apa mereknya? Harus bayar ntar saya. Tit. Oke. Berarti itulah ya pengalaman di hotel segitu aja. Nggak ada yang wah gitu ya. Nggak ada yang wah. Nah, cuma wahnya pusing aja. 2 minggu mau masuk ke hotel aja. Mau masuk ke hotel aja. Itu scan barcode juga. Oh gitu. Iya, kita kan dikasih kertas formulir. Menyatakan bahwa kita tuh sehat. Bukan sehat. Tinggal di kamar sekian. Oh. Nah, nanti di situ ada barcode juga di kertas itu yang tulisannya kan kanji semua. Nah, itu harus kita scan lagi barcode-nya itu nanti masuk aplikasi yang satu lagi untuk aplikasi apa pembayaran atau apa gitu. Itu harus punya. Ya salah satunya lah itu WeChat lah. Kalau bawa HP Cinitin mah udah ya nggak bisa apa-apa. Waduh. Ya itulah kalau yang mau kesini. Bawa HP yang lumayan lah. Bukannya apa ya? Ya tolonglah diusahain untuk supaya memadai, mendukung juga sih. Walaupun kita nggak ngerti bahasa Cinanya apa gitu ya. Tapi kalau salah satu HP yang punya aplikasi bisa mendukung di luar negeri, silakan. Kalau diusahakan itu. Walaupun kita nggak jangan ngerti, menutup diri teknologi. Benar. Ya kalau apa namanya, kalau kata orang sekarang tuh disebutnya apa? Gaptek gitu ya. Kalau terlalu gaptek juga jangan juga. Repot kitanya. Oke. Repot. Ya untungnya juga kemarin saya ada malaikat penolong juga. Ada yang bantu juga. Habis di hotel 14 hari ya. Terus apa? Terus ya pulang, kembali ke tempat tinggal, ke tempat kerja. Ya, bukan kembali kan sebelumnya emang. Oh enggak, maksudnya ya langsung diantar ke tempat kerja, dijemput kan? Dijemput. Di situ ada proses apa lagi? Ya lapor dulu dong, lapor ke pihak kepolisian juga. Terus nanti ada proses itu cek fisik kesehatan. Medical check lah, medical check. Ya udah nyampe tempat tinggal di sini ya kita harus lapor polisian, terus medical check up, terus ke imigrasi. Nggak udah kita lanjut langsung kerja. Besoknya langsung kerja. Iya. Berarti sebenarnya waktu itu juga udah langsung mulai kerja sih. Sebenarnya udah langsung mulai kerja. Itu pabrik trading atau apa? Bentuknya gitu. Kalau saya sendiri ya kebetulan di apa ya, dia sejenis pabrik perusahaan juga, cuman posisi tempat kerja saya itu adanya di apa ya, kayak di pergudangan gitu, di pergudangan ya, ada produksi juga di situ. Jadi tinggal sama kerja langsung di situ. Iya, kerja di situ, di kantor lah, tinggal di kantor berarti ya. Tapi fasilitas gitu. Aman kan? Cukupnya. Tempat tidurnya aman ya, lah gitu. Nyaman lah gitu. Terus ya udah sampai di situ. Ya udah tinggal lanjut aja. Lanjut kerja, tinggal menikmati masa jauh dari keluarga. Perjuangan baru lah. Kehidupan baru. Tantangan baru. Iya, tantangan baru. Tapi kerja udah normal sekarang gitu. Berarti kerja tuh udah ada 2 mingguan ya? Kerja baru 2 minggu. Ya masih raba-raba juga. Karena kan prosesnya beda sama yang kerjaan di Indonesia dulu. Lagi pula kan bahasa juga kan perlu banget bahasa itu. Paham bahasa Cinanya itu perlu banget. Jadi sekarang ini komunikasi pakai bahasa apa? Sementara ini komunikasi saya pakai bahasa Inggris aja. Itu pun bukan sama bosnya, sama anaknya. Tapi masih nyambung ya? Alhamdulillah nyambung. Selagi masih sama anaknya ya nyambung aja. Berarti anaknya sama bapaknya tiap hari ke situ? Enggak juga. Enggak. Ya lewat ini aja, lewat. Sekarang kan mau kirim apa juga kan pakai aplikasi QQ itu. Beres kerjaan ya kita kirim
lewat QQ. Sebulan tinggal di Cina, betah nggak? Masalah betah dengan segala kondisinya gitu. Apalagi sekarang lagi musim dingin banget nih. Waduh, menyiksa bener deh. Nggak pernah kena dingin sampai 4 derajat lagi. Waduh, biasa panas-panasan. Biasa pakai kaos inlet. Biasa, jangankan telanjang malah saya kalau tidur itu. Sekarang harus 6 apalagi 7. Waktu pertama saya kan nggak dibekelin sama jaket tebal gitu ya. Nggak tahu kondisi. Cuman sweater aja. Pakai baju itu sampai 4 lapis masih tembus. Tidur pertama tersiksa bener itu. Selimut segitu tebalnya, dingin juga selimutnya. Jangankan selimut, HP aja kita pegang udah kayak habis dari kulkas. Paling dingin di Indonesia paling cuma berapa derajat? 25 atau 24? 20 lah, 20 ada. 20 lah ya, 20 lah. Ya 20 lah. Kalau cuaca di Bandung ya palingnya sekitar 18. Di sini sampai 4 derajat, gila. Nanti ada tanggal 30 itu di bawah 0. Waduh. Saya lihat perkiraan cuaca. Bisa kerja nggak nih saya nanti nih? Bisa, kan ada AC di dalam. Jadi gimana ya, ruangan kerja saya itu AC cuma 1. Gede gitu. Iya, ruangan kerja saya lumayan gede, tinggi. Kalau ini kan agak pendek ya. Jadi AC-nya nggak support gitu. Ya percuma. Hawa dinginnya tetap aja. Coba bayangin kita kerja aja nih sampai gemeter. Kerja aja sampai gemeter bukan lapar ya. Kabulusan. Katirisannya nggak ada deg-deg gitu. Untungnya kamar tidurnya kecil, jadi AC-nya enak. Hangat. Bukan hangat lagi, udah enak dah pokoknya, nyaman. Makanya habis kerja langsung rendem. Masalah makan gimana? Kalau masalah makan saya masih jaga-jaga ya, karena belum kenal sama jenis makanan di sini. Yang saya tahu asal itu kelihatan daging ayam. Udah itu aja. Ayam. Enggak, maksudnya sayuran. beli atau masak sendiri? Masih beli gitu. Masih beli. Atau emang masih enggak dikasih fasilitas? Sebenarnya gini. Masak. Kalau di bos saya gitu ya, lebih simpelnya ngasih uang ketimbang. Jadi mentahnya aja. Karena dia nggak tahu kan kita kesukaannya apa. Ya kan? Maunya gimana terserah dah, itu tempat udah ada. Kalau mau apa-apa tinggal bilang. Tapi kan sementara ini kan belum ada yang dibutuhin sama saya. Yang penting saya kuat dingin aja, itu doang. Pertanyaan terakhir, gimana kesan bos yang sekarang ini? Untuk sementara ini masih kelihatan baik. Sementara ini. Tapi nggak tahu kesannya. Ya mungkin dia juga kan mikir dong. Iya. Dia keluar biaya kan banyak. Iya. Ya kan. Dia juga mikir, kita juga mikir gitu. Iya. Jadi pasangka-sangka. Ini anak harus dibaikin nih gitu ya. Kalau nggak dibaikin gitu ya. Kabur ntar dia. Ya kan. Saya udah keluar duit banyak kan. Sementara ini makanya begitu. Pokoknya kita maksimalin aja skill sama memberikan yang terbaik buat dia gitu. Paling kita menunjukkan kemampuan kita aja dulu. Berikan yang terbaik. Iya. Oke, pesan-pesan untuk teman-teman yang mau kesini apa kira-kira? Untuk teman-teman yang mau kesini ya, khususnya ke Cina, buat orang-orang desainer ya. Tracer gitu. Tekstil, di bidang tekstil. Ya kalau ada kesempatan untuk kesini, diusahakan jangan sendiri. Siap. Diusahakan jangan sendiri. Diusahakan punya gadgetnya yang agak bagusan. Ya dibilang bagus ya, relatif ya. Yang penting gini ya, WeChat itu harus diaktifin dari Indonesia, udah harus bisa. Jadi pas turun dari bandara kita udah nggak kebingungan. Iya. Tapi tapi ya kalau misalkan pandemi ini belum selesai ya itu WeChat harus aktif. Harus aktif. Kalaupun memang nanti pas kesininya udah beres pandemi, udah bisa dijemput sama orang sini, nggak masalah, aman juga, aman.
Tapi kalau masih keadaan pandemi, udah dibolehkan sama pemerintah sini, minimal jangan sendiri. Kemudian bahasa ya. Kesatu bahasa, kedua itu aplikasi. Ada lagi? Ya paling itu aja. Kalau mau kesini jangan di bulan-bulan dingin ya. Musim dingin. Kalau di bulan-bulan dingin sampai 4 derajat loh. Belum ini. Udah kemarin. Enggak, maksudnya masih ada lagi kesananya. Oh iya, maksudnya ini baru 4 derajat. Bisa di bawah 0 sebenarnya. Di bawah 0 aja, waduh bisa beku kita. Iya. Ya udah cukup. Jadi kalau mau sini sis dulu lagi musim apa di sini gitu. Jadi kita bisa prepare kan? Iya, itu di sana lagi musim apa gitu. Kalau lagi musimnya standar sama di Indonesia, ya silahkan aja. Tapi kalau pas datang ke sini dalam keadaan begini, siap-siap aja deh. Oke, terima kasih Pak Agus atas bincang-bincangnya. Baik, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua yang nonton. Mudah-mudahan Pak Agus betah. Amin. Karena betah nggak betah harus betah. Masalahnya karena kita nggak tahu kapan kita bisa pulang. Saya juga udah 1 tahun nggak bisa pulang. Jadi untuk teman-teman yang berniat kerja ke Cina, pikir-pikir dulu. Kuat nggak pulang setahun. Oke, sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak A sebagai juru kamera. Juru kam.